ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang sudah hadir mengikuti kegiatan presentasi yang akan saya lakukan. Terlebih dahulu kita ucapkan puji syukur karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam marilah kita panjatkan hadirat Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, sebelum saya menyampaikan materi, ya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ajika Harudin. Sekarang saya sedang bertugas di UPTD SD Negeri Tenaga 4, Kecamatan Kertasmaya. Terhitung mulai bulan April kemarin. Dan sekarang saya sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Kurang lebih sudah 3 bulan dan akan saya tempuh selama 6 bulan. Nah, dari kegiatan itu nanti saya akan selalu mempresentasikan atau melibatkan Bapak Ibu pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi saya mohon kerjasamanya dan bantuannya apabila nanti saya mengadakan kegiatan presentasi lagi. Jadi sengaja saya sudah sampaikan karena entah kapan waktunya saya pasti akan mengadakan kegiatan presentasi lagi. Ya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang implementasi budaya positif di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencontohkan atau mempresentasikan tentang aksi nyata yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan modul 1.4, di mana di sini saya mengangkat topik implementasi budaya positif di sekolah. Dengan kasus yang pertama itu siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kemudian ada yang kasus kedua, itu adalah siswa yang sering melawan atau menolak perintah. Setelah saya selidiki ternyata bukan perintah orang tua saja, tapi perintah guru dan perintah rekan-rekannya itu selalu dibantah. Ini adalah sebagai pembukaan kita. Oke, next, slide selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, dalam budaya positif di sekolah merujuk pada nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mendukung perkembangan siswa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa elemen penting dari budaya positif di sekolah. Next. Ini ada 7 elemen budaya positif. Jadi ketika kita mempelajari tentang budaya positif di sekolah, kita tidak lepas dari ketujuh elemen ini. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar, kemudian ada segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah posisi kontrol. Ini adalah yang akan kita pegang ketika menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, next. Dari ketujuh elemen penting budaya positif, ini satu persatu akan saya jelaskan secara garis besarnya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu adalah pembelajaran berpusat pada siswa, artinya siswa aktif terlibat dalam proses belajar. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, jadi setiap siswa memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Ada lagi pembelajaran berbasis proyek, siswa belajar melalui proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Dan poin terakhir ada pembelajaran sepanjang hayat. Paradigma yang baru mendorong siswa untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Next. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif ini menekankan pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan hubungan dan pengembangan keterampilan sosial emosional siswa. Ini melibatkan dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Jadi dalam poin disiplin positif ini kita melakukan musyawarah atau berbicara secara langsung dengan menggunakan pendekatan apabila menemui konflik-konflik atau kejadian yang melibatkan antar siswa. Dan selanjutnya, kemudian ada motivasi perilaku manusia.
Ada poin pertama itu keinginan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ya, jadi di dalam KUMER atau kurikulum merdeka itu kita ditekankan lebih untuk mendengar keinginan siswa mau seperti apa dia belajar. Makanya di sini kita berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian ada penghargaan dan pengakuan. Perlu Bapak Ibu ketahui, belakangan sering ada isu bahwasanya pemberian ranking itu dilarang. Karena kenapa? Karena kita mengacu pada penghargaan dan pengakuan. Kita apabila kita balik lagi ke poin yang sebelumnya, di situ mengatakan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Makanya sering terjadi perdebatan, khususnya untuk pemberian ranking. Di sisi lain ada yang mengakui bahwa pemberian ranking itu baik, tapi dari pihak lain ada yang bahwa mengatakan pemberian ranking itu kurang pas atau tidak sesuai diterapkan pada kurikulum merdeka. Kemudian ada pengembangan keterampilan sosial dan emosional, ada konsekuensi logis dan adil. Nah, konsekuensi logis dan adil ini berhubungan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ada pembelajaran berbasis proyek. Kalau kita pelajari ada di P5 ya, berbasis proyek. Kemudian ada kolaborasi efektif. Oke, next, lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip-prinsip dasar yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Mereka mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan empati. Kemudian dengan melibatkan siswa dalam proses pembentukan keyakinan kelas, mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk mematuhi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Keyakinan kelas membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar, di mana setiap individu merasa aman, dihargai, dan didukung untuk berkembang. Oke, next. Nah, ini ada kebutuhan dasar, di mana budaya positif dalam konteks kebutuhan dasar manusia berfokus pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fundamental yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan individu seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Dengan memenuhi kebutuhan dasar ini, budaya positif membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik siswa, meningkatkan motivasi dan membangun rasa percaya diri serta kesejahteraan emosional mereka. Oke, next. Nah, ini yang sangat menarik, ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini bertujuan untuk menstabilkan identitas. Langkah pertama adalah membantu siswa merasa aman dan dihargai meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Guru meyakinkan siswa bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tidak mengurangi nilai dari mereka. Nah, kira-kira untuk poin yang pertama ini menurut saya ini menarik, karena secara tidak langsung ya, di sini ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak menegur atau memarahi atau bahkan menghukum, tetapi kita mengakui bahwasanya setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita sudah mengakui bahwa siswa atau semua orang itu melakukan kesalahan, kemudian kita mengakui bahwa setiap perilaku memiliki alasan. Guru membantu siswa memahami alasan dibalik tindakan mereka dan mengapa tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kemudian ada siswa yang melanggar, di dalam kurikulum merdeka itu tidak dimarahi atau tidak ditegur, tetapi kita gali, kita cari, dan kita akui. Pertama kita akui bahwasanya setiap manusia itu memiliki kesalahan. Kemudian yang kedua, kita mengakui bahwa setiap perilaku itu ada alasannya. Nah, jadi sudah mengakui kesalahan, kita cari alasannya. Kenapa sih kamu bisa seperti itu? Kemudian menanyakan keyakinan. Langkah ketiga adalah membantu siswa mengidentifikasi keyakinan atau nilai yang mendasari tindakan mereka. Guru mengajak siswa untuk merefleksi dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan mereka.
berdasarkan keyakinan tersebut. Jadi ketika sudah diketahui misalkan anak ini tidak mau piket, ya kita tanya, kenapa tidak mau piket? Mungkin dia punya alasan. Nah dari alasan itu kita ketahui bahwasanya memang setiap orang itu pasti memiliki kesalahan, memiliki alasan. Kemudian kita gali lagi, kita pertebal lagi dengan mengakui alasan yang diberikan oleh siswa tersebut. Lalu bagaimana? Kita tanyakan, perbuatan dia itu baik atau tidak. Nah kalaupun memang tidak baik, lalu kita gali lagi, harusnya perbuatan yang baik itu seperti apa. Nah dari situ siswa akan bercerita, ya, dia pengen saya itu harus begini, orang piket itu harus begini. Ya dalam arti kesalahan yang dia lakukan itu ada alasannya. Dan tugas kita sebagai guru adalah menggali kesalahan tersebut. Nah, oke, next lanjut. Nah ini ada posisi kontrol restitusi. Dalam konteks restitusi terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengelola perilaku siswa dan membangun budaya positif di kelas. Ya, jadi kalau tadi ada segitiga restitusi, sekarang ada posisi kontrol restitusi. Ya, yang pertama itu ada penghukum. Nah ini penghukum adalah posisi guru. Ini berfokus pada pemberian hukuman untuk kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi biasanya ini akan berdampak negatif di kemudian hari atau di waktu yang akan datang. Karena apa? Karena bisa jadi siswa akan memiliki rasa dendam, rasa kecewa, atau rasa ingin membalas ketika guru tersebut melakukan kesalahan atau telah menghukumnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru dalam posisi ini mencoba membuat siswa merasa bersalah atas tindakan mereka. Sebagai contoh, misalkan siswa tersebut tidak melaksanakan piket. Ketika guru masuk sekolah bisa saja karena kelasnya kotor, akhirnya guru itu bersin-bersin atau merasa alergi, gatal-gatal atau ada penyakit lain. Ya, maka disampaikanlah di situ. Ini kelas kotor sekali, siapa yang tidak piket? Gara-gara karena kelas tidak bersihkan, akhirnya ibu merasa bersin-bersin karena menghirup debu yang kotor. Ya, jadi membuat siswa itu mengakui kesalahannya, bahwasanya karena perlakuannya itu akan berdampak negatif pada orang lain. Kemudian posisi guru sebagai teman, di mana guru berperan sebagai teman yang mendukung dan memahami siswa. Ya, ini kalau guru-guru di SMP atau SMA mungkin sudah bisa menjadi guru BP, dalam arti menjadi teman ketika siswa tersebut membutuhkan seseorang, ya, di mana dia akan merasakan bahwa hanya orang itu yang bisa mendengarkan perkataan dia. Ya, jadi bahkan kasus seperti ini saya pernah temui tahun kemarin, di mana siswa itu kepada kedua orang tuanya itu tidak pernah terbuka. Jadi kalau ada masalah, entah masalah dengan teman atau masalah dengan siapa, dia pulang ke rumah itu ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuknya bukan ngamuk-ngamuk merusak barang-barang, tapi apa sih kalau istilah orang sininya tuh, jadi cemberut aja, sensitif. Ya, masuk kamar pintunya belum, ditanya kamu kenapa sih kayak gitu? Mau tahu aja urusan anak. Nah itu karena apa? Karena dia tidak menemukan seorang teman yang mampu menjadi pendengar atas keluhan yang dia alami. Kemudian sebagai monitor atau guru sebagai pemantau. Guru bertindak sebagai pemantau yang mengawasi dan memberikan umpan balik secara terus-menerus. Nah, jadi selain dari ketiga peran ini ada juga guru sebagai pemantau. Nah, ini biasanya tidak bisa dilakukan secara langsung. Artinya kalau dilakukan secara langsung maka siswa itu akan berubah responnya. Jadi ketika kita memantau siswa, ya kita harus bisa secara diam-diam atau tanpa diketahui oleh siswa tersebut bahwasanya dia sedang dipantau. Kemudian ada sebagai manajer. Posisi ini adalah yang paling ideal dalam konteks restitusi. Nah, dalam posisi manajer ini kita sebagai guru itu bisa mengatur, dan bisa menentukan mana siswa yang salah, hukuman apa yang sesuai yang bisa diterapkan. Oke, next.
Nah, dari pernyataan tadi ada beberapa yang sudah saya terapkan. Nah, dari presentasi yang tadi ada beberapa yang sudah saya terapkan. Boleh lanjut ke next berikutnya. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan budaya positif perubahan paradigma belajar. Contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa aktif terlibat dalam proses KBM. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Ini adalah murid saya. Satu kelas itu ada 17. Alhamdulillah 17 itu aktif semua. Ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini, ya, paradigma atau perubahan belajar pada anak itu jelas berbeda sekali dibandingkan dengan zamannya saya belajar, zamannya Pak Ayub sekolah. Ya. Jadi memang terasa perubahannya terasa berbeda sekali. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu digali ya berdasarkan dari dari paradigma belajar Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi sekarang siswa itu dianggapnya adalah sebagai seorang anak yang belum mencapai tujuannya. Jadi siswa itu bukan lagi sebagai objek belajar, tapi siswa itu adalah seseorang yang belum menemukan tujuannya. Nah, tugas kita di situ adalah menuntun bagaimana siswa tersebut menemukan tujuannya. Dengan catatan, selama masih pada tujuan yang benar, kita akan terus menuntun. Nah, apabila tujuannya mulai menyimpang, disitulah kita akan bertindak. Jadi paradigma belajar zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda, Bapak Ibu. Kalau dulu siswa datang sekolah, menerima pelajaran, melakukan kesalahan dihukum, ya, atau menjadi siswa yang baik seterusnya. Nah, kalau sekarang berbeda. Ya, jadi di dalam Kumar kita dituntut untuk bisa menguasai dan memahami karakteristik masing-masing siswa. Itu beratnya. Jadi kita harus tahu siswa ini maunya apa. Siswa ini tujuannya pengen seperti apa. Ya, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Kita memberikan pelayanan kepada siswa dengan karakteristik siswa yang bermacam-macam. Dan ada caranya supaya kita bisa memahami hal-hal seperti ini. Karena secara logika, ya, jangankan memahami ke-17 siswa itu, memahami anak sendiri atau memahami adik sendiri atau anak sendiri saja susah. Ya. Sekarang bayangkan kalau kita harus memahami ke-17 atau mungkin ada yang siswanya bisa lebih dari 20. Itu bisa dibayangkan dengan karakteristik siswa yang berbeda, kita harus bisa menjadi atau bisa meniru karakteristik mereka. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu terjadi hal seperti itu, di mana kita harus mencoba memahami karakteristik siswa masing-masing. Jadi siswa tidak hanya terpaku untuk kegiatan belajar, tetapi kita menuntun. Di sana kita menuntun siswa mencapai tujuannya. Entah itu siswa pengen sukanya apa, siswa hobinya apa, nanti kita arahkan ke situ. Kalau memang siswa itu berbakat di olahraga, kita terus gali potensi mereka. Kalau memang siswa itu berbakat di akademik, kita gali pengetahuan mereka. Oke, next. Nah, ini adalah contoh disiplin positif. Nah, melibatkan dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Nah, jadi ini ada siswa saya yang setiap diberi tugas itu ngeyel. Ngeyelnya itu alasannya lupa. Nah, maka kalau terus-terusan dihukum, jelas itu tidak akan menganut filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, karena kalau kita menghukum tanpa alasan atau kita tidak melakukan disiplin positif, kita tidak tahu nih sebetulnya anak ini kenapa tidak mengerjakan PR. Nah, setelah saya lakukan mediasi, saya tanya dan saya akui memang bukan hanya siswa. Ya, terkadang kita juga memaparkan salah satu kesalahan pada diri kita. Ya. Jadi di situ saya menjelaskan, nih nak, bukan kamu saja yang tidak mengerjakan PR. Dulu juga Pak Haji pernah tidak mengerjakan PR. Ya, bahkan ketika ada PR, itu sengaja tidak masuk. Kenapa? Alasannya karena terus terang Pak Haji itu tidak suka pelajaran itu. Ya. Jadi di situ digali, kita lakukan mediasi
Ya, kita tanya ini kenapa kok setiap ada PR tidak pernah mengerjakan, bahkan tidak masuk sekolah. Nah, setelah digali ternyata dia menyampaikan unek-uneknya. Ya, bahwasanya yang pertama dia memang sengaja. Yang kedua, ada hari-hari tertentu di mana dia ditugaskan untuk berbelanja. Saya itu kan nggak suka kalau disuruh belanja. Sudah jauh, capek. Padahal disuruh belanja oleh orang tuanya sendiri. Nah, di situ juga terkadang kita juga memaparkan kesalahan kita dulu. Saya juga sama. Dulu kalau disuruh orang tua itu tidak mau. Tetapi kira-kira menurut kamu itu baik tidak? Nah, di situ kita gali. Dia menjawab, ya jelas tidak baik, Pak, salah. Nah, supaya kamu menjadi baik bagaimana? Ya harus nurut, Pak. Nah, itu. Berarti kesalahan yang kamu lakukan itu tidak baik dan harus kamu perbaiki. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaikinya? Jawabnya bersedia, siap, Pak. Terus kalau kamu mengulangi hal itu lagi bagaimana? Ya dihukum lagi, Pak. Jadi bagi dia hukuman itu sudah hal yang sudah biasa. Ya, tidak akan mengurangi atau tidak akan memberi dia efek jerah. Karena dia sudah kebal terhadap baik hukuman di sekolah maupun hukuman di rumah oleh orang tuanya. Ya, makanya di situ peran kita bisa menjadi salah satu guru sebagai teman. Kita dengarkan sebetulnya permasalahan apa. Biasanya kalau tahun kemarin itu saya menemukan pada siswa perempuan. Tapi setelah saya melakukan disiplin positif, saya baru menemukan pada anak laki-laki. Oke, next. Berikutnya. Nah, ini adalah motivasi perilaku siswa. Contoh pengembangan keterampilan sosial dan emosional dan melakukan kolaborasi efektif. Ya, jadi di dalam kurikulum Merdeka, ya, kita di sana akan diajarkan bagaimana cara supaya siswa ini aktif. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kolaborasi atau saling berhubungan dengan teman yang lain. Ya, baik itu entah diskusi, menyampaikan pendapat, dan kuncinya adalah kita sebagai guru harus bisa mendengarkan perkataan mereka. Ya, bisa dibayangkan omongan-omongan anak sekolah zaman sekarang. Mungkin kalau sudah ajarnya sudah lama, mungkin akan merasa berbeda. Oh iya, ketika saya mengajar angkatan ini, siswanya begini. Ketika saya mengajar di angkatan ini, siswanya begini. Itu akan terjadi perbedaan. Ya, begitu juga yang saya alami ketika saya berada di tempat yang lama dengan Pak Ayub, itu saya merasakan, oh siswanya begini. Ketika saya masuk ke tempat yang baru, ya, saya juga merasakan, oh ternyata siswanya begini. Ya, tapi perbedaan itu bukan kita jadikan sebagai alasan agar sesuatunya mengikuti kita, bukan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa beradaptasi, mengikuti hal-hal yang ada di situ. Ya, mengikuti karakteristik siswa yang ada di situ. Di mana zaman sekarang itu terkadang siswa itu lebih pintar dari gurunya. Ya, saya pernah menugaskan siswa untuk membuat sebuah video. Nah, ternyata mereka sudah bisa bikin video dengan Capcut atau apa itu aplikasinya. Ya, dan saya bahkan tidak sejauh itu memahami aplikasi itu, tapi anak-anak sudah bisa. Ya, apalagi di media sosial itu anak-anak sudah bisa zaman sekarang. Ya, makanya di sini kita selalu mengarahkan kalau memang siswa maunya seperti itu, ya harus kita ikuti. Nah, dengan catatan selama kegiatan itu masih bersifat positif. Oke, next. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas ini memiliki prinsip dasar yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Mereka mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan empati. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini saya peroleh itu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Biasanya keyakinan kelas itu adalah ketika melakukan atau ketika memasuki tahun pelajaran yang baru, di situ kita pasti akan menyusun jadwal piket, kemudian jadwal pelajaran,
kemudian biasa biodata siswa atau apa. Kemudian kita membuat aturan, dan terkadang aturan itu memang dari sekolah. Kita tidak pernah mendengar siswa itu pengen seperti apa. Nah, dari kegiatan guru penggerak ini, di situ saya menemukan adanya keyakinan kelas, di mana ketika kita membuat suatu kesepakatan, ya di situ kita mendengar mau seperti apa nih kelas yang akan kita jalani. Di situ macam-macam Pak Bu. Ada yang pengen Pak, saya pengen kelasnya ada kipas. Ada yang pengen Pak, saya kelasnya bersih. Ada yang pengen lagi Pak, saya tuh kelasnya pengen aman Pak. Saya kalau di kelas tuh sering dibully Pak. Nah, jadi dari kesepakatan dengan siswa ini, maka akan terbentuklah keyakinan bersama. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita pasang, dan apa yang akan kita terapkan, itu adalah merupakan hasil kesepakatan dengan siswa. Kalau selama ini tanpa kita sadari, bahkan saya juga yang sudah lama mengajar, itu tidak pernah menerapkan yang namanya care kelas. Ketika masuk, jadwal piket kamu hari ini. Kemudian kamu dengan ini hari ini. Jadwal pelajaran ini. Kemudian ada lagi aturan di sekolah, dilarang begini. Nah, itu aturan siapa yang buat? Saya yang buat, bukan siswa. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka, ya kita disarankan untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama, dengan memperhatikan rasa saling menghormati dan memiliki tanggung jawab serta memiliki rasa empati dengan teman. Nah, jadi terkadang siswa itu menyampaikan aspirasinya di luar kemampuan kita. Ya, saya setiap bulan itu melakukan kegiatan refleksi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kegiatan refleksi itu ya. Jadi setiap bulan saya selalu menanyakan kepada siswa, dalam satu bulan ini apa yang sudah kamu peroleh di pelajaran Bapak. Kemudian apa yang belum kamu peroleh di pelajaran Bapak. Dan satu lagi, maunya belajar dengan Bapak itu seperti apa. Sengaja saya tidak lanjutkan namanya, ya karena saya pengen anak itu leluasa. Kalau saya lanjutkan namanya, khawatirnya anak akan berpikir, kalau saya buatnya yang susah-susah nanti Pak Haji marah sama saya. Pasti anak akan berpikir seperti itu. Makanya saya tugaskan kamu tulisan jawabannya tanpa diberi nama. Dan yang terakhir, itu dikerjakan di rumah, rahasia dengan teman, dan ketika dibawa masukkan ke dalam amplop, kemudian di lab. Jadi setiap bulan saya selalu dapat surat dari siswa. Ya, biasanya saya terapkan di tanggal 30, tanggal 29. Isinya macam-macam, Pak Bu. Setelah dibuka ada yang, Pak, saya tuh ke sekolah tuh pengennya jajannya lebih dari 5.000. Itu kan jelas di luar kemampuan saya. Ya, tidak mungkin seorang guru memberikan uang saku kepada siswanya. Kalaupun ada, itu nanti akan menimbulkan konflik yang baru. Ada lagi, Pak, saya tuh kalau sekolah itu pengennya belajar dengan Bapak tuh berangkatnya naik sepeda. Jelas itu di luar kemampuan saya. Ya, entah itu di keluarganya itu punya sepeda atau tidak, tapi dia pengennya naik sepeda. Ya, berbeda lagi ketika ada yang mengatakan, Pak, tolonglah jangan dikasih PM terus 1 minggu saja. Nah itu baru, itu adalah kebijakan saya. Dan saya penuhi. Saya tidak memikirkan ini punya siapa, tidak. Tapi saya mencoba mendengarkan apa yang ingin siswa sampaikan. Ya, saya sampaikan di dalam kelas, ada anak yang pengen tidak ada PR. Setuju tidak? Setuju semua. Satu kelas angkat tangan, setuju Pak. Oke, kalau memang tidak PR, nanti Pak Haji beri kesempatan selama 1 minggu. Dan memang 1 minggu tersebut saya tidak memberikan PR, karena saya mendengarkan keinginan mereka. Ya, jadi itu adalah keyakinan kelas yang saya buat dengan siswa. Oke, lanjut. Nah, ini ada kebutuhan dasar, di mana kebutuhan aktualisasi diri yang merupakan hasrat untuk terus mewujudkan potensi-potensi diri, atau dapat dikatakan keinginan untuk menjadi apa yang kita bisa. Ya, terkadang kita sebagai guru itu pengen siswa itu menjadi seperti ini. Ya. Nah, di dalam Umar itu tidak dianjurkan, Pak Bu. Jadi di dalam kurikulum Merdeka, ya, kita itu harus menggali siswa ini kemampuannya di mana. Kalau memang anak ini mampunya di keagamaan, kita gali terus, kita bimbing dia. Kalau memang anak ini mampunya di olahraga,
kita terus kembangkan bakat dan minatnya. Jadi untuk kebutuhan dasar itu lebih menekankan kepada tuntunan. Kita sebagai guru menuntut siswa ini arahnya mau kemana. Berbeda dengan dulu ketika saya belum mengenal kurikulum Merdeka, ketika melakukan kegiatan belajar, ya anak harus bisa. Kalau saya ngajar matematika, ya anak harus bisa matematika. Kalau saya ngajar olahraga, ya anak harus bisa olahraga. Ya, tanpa mendengarkan keinginan mereka dan tanpa kita ketahui sebetulnya mereka itu bisanya di mana. Nah, oke, lanjut next. Nah, ini ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, jadi di dalam segitiga restitusi ini nanti Bapak dan Ibu akan diajarkan bagaimana merubah kesalahan siswa menjadi sesuatu keluhan dia. Ya, jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu menemukan seperti ini, berarti inilah yang namanya segitiga restitusi. Karena kenapa? Karena di kurikulum Merdeka, apabila menemukan siswa yang tidak sesuai atau siswa yang melakukan kesalahan, itu tidak disarankan untuk dihukum. Ya, tidak disarankan untuk dihukum. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, di situ kita akan mencari atau menebalkan identitas mereka bahwasanya apa yang dia lakukan, ya, itu akan dialami oleh orang lain. Kalau dia berbohong, orang lain juga sama berbohong. Ya, kemudian kita validasi. Sebetulnya kita tanyakan kepada mereka, yang namanya bohong itu benar atau tidak? Nah, itu gunanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, mungkin anak itu akan berpikir, ya yang namanya bohong yang ada yang benar Pak, pasti salah. Nah, baru di situ tugas kita meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai. Nah, kalau memang kamu tahu itu bohong, tidak usah dilakukan dan jangan pernah dilakukan karena akan merugikan orang lain. Nah, makanya di sini ada segitiga restitusi. Jadi ketika di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada guru yang marah-marah, karena guru itu akan belajar yang namanya segitiga restitusi. Itu tidak ada guru yang bentak-bentak, guru yang hukum, itu sudah tidak ada. Ya, diharapkan nanti akan menerapkan segitiga restitusi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi. Ya, seperti yang tadi ada hukuman, ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh hukuman atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Ya, jadi ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, tentunya siswa akan mengakui bahwasanya hal itu yang saya lakukan salah. Dan apabila saya melakukan kesalahan, itu akan ada konsekuensinya. Ya, akan ada konsekuensinya. Dan siswa sendiri yang akan mengambil konsekuensinya. Bagaimana nih, kamu sudah tahu nih, ini itu salah, kegiatan kamu itu salah. Kira-kira sebenarnya kamu tuh bagaimana? Kita tanya kepada mereka. Nah, mungkin dia akan bertanya, iya Pak, saya itu memang salah. Terus supaya benar bagaimana? Ya harus berubah. Oke, kamu mau berubah. Terus kalau kamu melanggar lagi bagaimana? Dia akan berpikir di situ. Kalau saya melanggar lagi ya pasti dihukum. Dan hukumannya bukan kita yang menentukan. Si anak ini, kira-kira kamu mau dihukum apa? Ya kalau saya kesalahannya ringan, ya coba bimbing aja 10. Oke, kita bimbing. Tapi kalau kesalahannya kamu misalkan tidak piket lagi bagaimana? Ya saya piket pas 1 minggu nggak apa-apa. Nah, jadi bukan kita yang memberikan hukuman, tapi siswa sendiri yang meminta hukuman dan menentukan hukumannya. Ya, jadi di dalam umur itu kita tidak menekankan siswa itu harus kemana, tapi kita hanya mendampingi siswa ini mau jadi seperti apa. Ya. Nanti kalau belajar filosofi salah satunya adalah filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, itu nanti arahnya akan seperti ini. Nah, mungkin kalau dulu kita kuliah yang dipelajari itu teori-teori dari orang luar, teori-teori dari pakar pendidikan. Tapi setelah saya mengenal
pendidikan guru penggerak, kemudian kurikulum merdeka, ya memang keadaannya seperti ini. Jadi siswa itu sudah dibiarkan belajar dengan sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Ya, ibaratnya kodrat alam itu menentukan keadaan sekarang dan zamannya itu sedang seperti apa. Ya, kalau dulu zamannya saya, ya mungkin ditugaskan ketika ditugaskan oleh guru, ya membuatnya ya dari tradisional. Contoh buat patung, mungkin zamannya saya dari tanah liat, zamannya Pak Ayub juga dari tanah liat. Tapi kalau karena sekarang sudah zamannya teknologi, bisa jadi kita ganti bahannya. Kamu tugasnya buat patung, tapi tolong patungnya dari sabun misalnya. Nah, silakan kamu ukir. Jadi seperti itu. Jadi zamannya sudah berbeda dengan zamannya saya dulu. Makanya nanti di KHD itu akan ada yang namanya belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Anak-anak sekarang sudah paham media. Kita gali di situ. Kita ajarkan, kita lakukan pembelajaran dengan menggunakan media. Berbeda dengan pembelajaran saya dulu. Pembelajaran saya dulu bawa kapur, bawa buku, nulis sudah pulang. Keterampilan bikin di kertas sudah pulang. Kalau sekarang sudah zamannya teknologi, kita buat presentasi. Karena apa? Karena kita mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman. Kalaupun kita nanti diteruskan pada kegiatan kita yang dulu, maka kita akan tertinggal. Ya, oke, next. Masih ada? Masih ada tidak? Oh iya, berarti sudah selesai. Ya, ini adalah contoh-contoh untuk penerapan dari kegiatan budaya positif. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau bisa nanti akan langsung saya jawab. Siapa yang mau bertanya? Silakan, barangkali ada yang mau bertanya tentang seputar kegiatan budaya positif. Pak, saya mau tanya. Oh iya, boleh silakan. Bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman? Oke, baik. Langsung saja ya, supaya nanti saya nanti tidak bingung atau tidak menuntut. Pertanyaan adalah bagaimana menciptakan kelas yang nyaman. Bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang nyaman. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, ya maka perlu kita buat dulu kesepakatan bersama, ya, atau keyakinan kelas dengan siswa. Jadi kita tanyakan kepada siswa, ini kelas kita nih mau pengen dibuat seperti apa? Kalau pengen dibuat nyaman, otomatis kelas kita harus bersih dulu. Nah, kalau kita pengen buat kelas kita aman, ya kita harus punya seseorang yang bisa menjaga, atau dengan kebersamaan kita melakukan penjagaan terhadap kelas kita. Minimal aset-aset atau barang-barang yang ada di kelas kita itu bisa kita jaga. Ya. Kemudian memberikan masukan-masukan atau memberikan pengertian-pengertian kepada siswa untuk menjaga barang-barang yang ada. Karena biasanya barang-barang yang ada itu barang-barang tersebut diperoleh secara bersama. Artinya bukan diberikan dari sekolah atau diberikan dari gurunya. Ya, jadi untuk menciptakan kelas yang nyaman itu dibutuhkan dengan keyakinan kelas atau keputusan kelas bersama. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain? Baik Pak, saya izin bertanya. Oh iya, Bro. Apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan aturan di kelas? Perbedaan keyakinan kelas dengan aturan di kelas. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat dari keputusan bersama antara guru atau siswanya. Sedangkan kalau aturan itu biasanya dibuat oleh bisa perorangan atau oleh lembaga itu sendiri tanpa memperhatikan masukan dari anggotanya atau dari siswanya. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, ya kita tanyakan kepada siswanya. Seperti tadi, kamu tuh belajarnya pengen yang seperti apa? Pak, saya pengen belajarnya sekali-kali di luar lah, jangan di dalam. Nah, maka kita cantumkan di situ
kesepakatan misalkan pelajaran apa kita akan keluar. Ya, berbeda lagi dengan aturan. Kalau aturan, jadi aturan itu dibuatnya biasanya oleh lembaga. Jadi kalau aturan kita harus masuk jam 7, ya memang harus masuk jam 7, tidak boleh lebih. Ya bahkan kalau ada yang menawar, Pak jangan aja jam itu ya Pak ya, setengah 8 baik, atau masuknya setengah 8 saja, ya tidak bisa. Karena itu sifatnya aturan yang dibuatnya oleh lembaga, bukan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Beda lagi misalkan kita sudah tahu nih seragamnya pakainya hari Senin, hari Selasa itu merah putih, hari Rabu dengan Kamis itu pakai batik, hari Jumatnya pramuka, kemudian hari Sabtunya juga pramuka lagi, atau kadang-kadang kegiatan bersama, senam bersama maka dilanjutkan sehingga hari Sabtunya memakai kaos olahraga terus. Nah, ada siswa yang mengajukan, Pak, hari Kamis kan olahraga, bagaimana kalau memakai seragamnya olahraga saja dari pagi? Nah itu namanya keyakinan. Jadi kita buat kesepakatan, selama kesepakatan itu masih bersifat positif atau masih baik. Ya, jadi kalau ada siswa, Pak, saya pengennya kira-kira nih hari Kamis nih jangan ganti lagi Pak, supaya langsung dari rumah pakai kaos olahraga sampai siang. Kan juga nanti olahraga itu kan sampai istirahatnya kedua. Nah itu dari pertimbangan itu bisa kita buat kesepakatan. Oke, hari Kamis kita boleh pakai baju olahraga. Berbeda lagi dengan aturan di awal, hari Senin dengan hari Selasa, misalkan ada anak yang usul, Pak hari Senin dengan hari Selasanya gantilah pakai batik biar beda dengan kelas yang lain. Itu jelas tidak boleh, karena berpakaian itu adalah merupakan bagian dari aturan. Ya, ada lagi yang lain? Siapa? Medicine Pak mau bertanya. Oh iya boleh. Apakah penerapan segitiga restitusi di tingkat SD efektif untuk penerapan konflik? Terima kasih Pak. Ya, jadi penerapan segitiga restitusi ya, kira-kira kalau diterapkan di SD itu efektif tidak? Ya, selama saya mengajar di SD, ya, perlunya berdialog dengan siswa itu memang dibutuhkan Pak Bu. Apalagi kalau yang ngajarnya kelas tinggi, kelas 5, kelas 6. Karena kenapa? Karena kelas 5, kelas 6 ini khususnya perempuan biasanya sudah memasuki masa pubertas. Dan tidak jarang saya menemui siswa yang sudah kelas 6 itu sudah mengalami fase datang bulan Pak Bu. Nah jangan sampai ya masalah datang bulan itu disepelekan atau diabaikan. Nah, terkadang, mohon maaf, kadang saya juga tahu ya dari istri saya kalau sedang datang bulan itu kayak gimana rasanya. Ya, itu kadang-kadang anak-anak itu tidak mengerti. Ya, anak-anak itu tidak mengerti. Nah, kalau kita jelaskan di situ, terkadang anak-anak itu berpikirnya lain. Nah, Bapak mah jelaskannya begitu jorok, Pak. Nah, makanya dilakukanlah segitiga restitusi, berdialog. Ya, kita bawa teman yang sering mengganggu atau tidak mengerti, ya kita bawa, kita ngobrol berdua, kita jelaskan di situ. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak membuat dirinya merasa malu atau merasa bersalah di depan umum. Kita bawa, kita ngobrol di situ. Kamu tahu nggak nih masalah datang bulan? Mungkin dia akan tertawa, awalnya akan tertawa. Oh iya Pak, ini. Nah, tapi disitulah kita jelaskan bahwasanya ketika ada seseorang yang mengalami datang bulan itu masalahnya seperti ini. Ya, saya sudah beberapa kali di siswa kelas 6 itu ada yang sudah mengalami fase datang bulan. Nah, jadi penerapan segitiga restitusi itu kalau di tingkat SD itu harus kita yang memulai. Berbeda lagi dengan di tingkat SMP SMA. Karena di SMP SMA itu sudah ada guru BK. Jadi ketika siswa itu ada masalah, dia sendiri yang akan langsung ngomong. Berbeda dengan di SD. Kalau di SD, ya harus kita dulu yang mancing. Ya, jadi harus kita gerakan dulu, baru nanti siswa yang lain akan mengikuti. Kalau punya masalah, silakan ngomong. Kalau terjadi siswa yang bertengkar, ya, kita tegur di ruangan yang berbeda. Jangan sampai kita mempermalukan siswa tersebut di depan siswa yang lain. Karena kenapa? Karena itu nanti akan teringat.
ya sampai kapanpun dia akan ingat, oh saya pernah dimarahi sama Pak Haji di depan teman-teman. Ketika dia sudah merasa dewasa, mungkin bisa jadi dia ada rasa dendam. Nah mungkin seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Mungkin ya Pak izin bertanya. Boleh. Alangkah seperti apa yang bisa kita terapkan supaya posisi kontrol sebagai guru bisa kita terapkan di kelas gitu. Terima kasih. Posisi kontrol sebagai guru bisa diterapkan di kelas. Ya, langkah-langkahnya adalah kalau mau diterapkan di kelas, ya jelas kita harus tahu dulu karakteristik siswanya. Siswanya bagaimana? Ya, saya pernah mendapatkan kelas itu jumlah laki-lakinya 20 anak, perempuannya cuma 7. Ya, bisa dibayangkan laki-lakinya 20, perempuannya 7 bagaimana rasanya. Ya. Tapi dengan penerapan keyakinan kelas, ya, tanpa disadari saya bisa mengendalikan ke-20 siswa itu. Bahkan sebelumnya saya itu sudah sering mendengar bahwa kelas yang jumlah 27 ini yang namanya berantem itu hampir tiap hari. Dan pelakunya itu juga. Itu datang ke kantor, Pak, ada yang berantem si Ano dengan ini. Lusannya lagi datang lagi, Pak, ada yang berantem begini. Nah, jadi ketika kita menerapkan kegiatan budaya positif, tujuannya untuk itu, ya, untuk menekan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, ya, dengan kita mengetahui kenapa sih. Saya panggil, kenapa sih kamu tuh sering berantem tuh? Pengen jadi pegulat lah. Dia bilang, enggak Pak, ininya suka mulai Pak ini nih. Dan tidak ada yang mengaku. Ya, sampai-sampai saya dengan Pak Yuk kadang-kadang suka nantangin. Ya udahlah, kalau kamu sering berantem, sekali lagi berantem, nanti berantem dengan Pak Haji atau berantem dengan Pak Yuk, tinggal pilih. Ya, kadang-kadang kita kan seperti itu. Ya, tapi dengan penerapan segitiga restitusi atau posisi kontrol, ya di situ kita tahu ya bahwa sebetulnya siswa ini kenapa kok bisa seperti ini. Bisa jadi dia karena kurang perhatian, bisa jadi dia karena sering melihat perlakuan seperti itu, bahkan bisa jadi dia menjadi korban yang seperti itu di rumahnya atau di lingkungannya. Makanya dia mencari pelampiasan. Bisa jadi pelampiasannya di sekolah atau di tempat lain. Ya. Jadi seperti itu. Ada lagi? Ya, Bapak izin bertanya, salah satu cara untuk membuat semangat belajar siswa itu dengan memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, pertanyaan saya, pemberian penghargaan yang tepat untuk memotivasi perilaku siswa itu seperti apa? Ya, pemberian penghargaan. Baik, jadi begini Bapak Ibu. Di dalam kurikulum Merdeka itu sedang ramai dibicarakan masalah pemberian ranking. Di sisi lain ada yang mengiyakan atau menyetujui pemberian ranking. Tapi di pihak lain juga ada yang melarang. Karena kenapa? Karena berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwasanya setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda. Si A bisa matematika, si B bisa olahraga. Ya, sedangkan yang mendapat juara satu si A, nanti si B-nya akan protes. Nah, makanya di dalam kurikulum Merdeka itu nanti akan dihapus masalah rankingnya. Nah, terus bagaimana Pak membedakan siswa yang bisa atau siswa yang memiliki kemampuan dengan siswa yang lain? Ya, kita jangan melihat perbedaannya, tapi kita lihat potensi pada anaknya. Karena berawal dari rapor kurikulum 13, di situ kan ada deskripsinya. Ya, jadi ketika kita membuat rapor kurikulum 13, di situ selain ada angka nanti ada deskripsi. Ada KD-nya, kemampuan KD-nya. Si A bisa matematika dapat 80, si B bisa olahraga sama dapat 80. Kemudian si A bisa olahraga sama juga dapat 80, tapi olahraganya berbeda. Si B bisa olahraganya di atletik, si A bisa olahraganya di bulu tangkis. Nah, makanya di dalam pemberian ranking itu ditiadakan, ya.
Lalu bagaimana pemberian penghargaannya? Pemberian penghargaannya bisa kita lakukan dengan cara ya memberikan pujian. Jadi ketika siswa menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan, kita berikan pujian. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Itu adalah jawaban yang tepat. Ini luar biasa sekali. Nah, itulah penghargaannya. Tapi terkadang ada orang tua yang menuntut. Pak, anak saya nggak ada rankingnya. Ini bagaimana? Dulu kan ada rankingnya. Nah, disitulah sebagai guru kita bagaimana caranya menyampaikan apa yang terjadi kepada orang tua. Tidak sangkakan kepada orang tua. Ya, Bapak Ibu, harusnya ranking itu tidak ada. Dijelaskan dasarnya begini. Nah, kalau orang tuanya ini nanti dia akan mengerti, oh gitu. Jadi seperti itu cara memberikan penghargaan. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu penghargaan itu sifatnya bisa menjadi bumerang pada dirinya, ya bukan pada orang lain, tapi bisa menjadi bumerang pada dirinya sendiri. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat beberapa kekeliruan atau permasalahan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pembukaan itu mas.